Salah satu kesalahan manusia adalah membebani masa sekarang dengan beban-beban masa depan yang panjang. Saat seseorang merasa cemas akan apa yang terjadi di masa depan, pikirannya bagaikan suatu garis yang tiada ujung, yang di dalamnya berisi kecemasan-kecemasan yang selalu merongrong kehidupannya. Mengapa kita membiarkan kebimbangan dan kecemasan akan masa depan mengambil alih kehidupan kita di masa kini? Dale Carnegie melakukan percobaan yang melibatkan orang-orang yang berhasil, yakni orang-orang yang tidak menggantungkan dirinya pada hari esok yang masih gelap, tetapi hanya sibuk oleh segala kegiatan hari ini. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa kepentingan utama kita bukanlah untuk apa yang terletak samar-samar di kejauhan, melainkan untuk mengerjakan apa yang jelas berada di genggaman tangan. Maka dari itu, hadapilah hidup hari ini. Apapun yang terjadi, kita hanya punya hari ini untuk melanjutkan kehidupan. Merusak masa sekarang dengan sesuatu hal yang belum pasti di masa mendatang merupakan suatu kesalahan yang tidak mudah dimaafkan. Seseorang harus memulai hari baru dengan doa dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan serta kenikmatan juga perlindungan diri dan keluarganya. Semua nikmat yang diberi sampai hari ini adalah jaminan yang besar bagi kita agar dapat menjalani masa sekarang yang sedang dihadapi dengan membawa hasil yang sempurna kelak, terlepas dari segala macam kesulitan dan masalah yang terjadi. Sesungguhnya memberati pikiran dengan kesulitan yang belum tiba waktunya adalah suatu kebodohan yang nyata. Sebagian orang ada yang meremehkan kenikmatan, kesehatan, keselamatan, dan ketenangan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Mereka menganggap kecil nikmat-nikmat yang besar dan membesar-besarkan kegagalan mereka dalam mengumpulkan kekayaan atau gagal dalam mendapatkan posisi yang mapan. Padahal semua yang ada dalam hidupnya adalah titipan dari Tuhan yang dimana sewaktu-waktu dapat diambil tanpa perlu izin dari yang dititipkan. Dan saat waktu itu tiba, seharusnya kita tidak begitu terpuruk dengan keadaan karena kita hanya dititipkan hal-hal yang berada di luar kendali kita dan kita tidak patut untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut. Sikap merendahkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan ini adalah suatu tanda bahwa mereka tidak bersyukur terhadap keadaan, dan ini merupakan penyimpangan terhadap agama dan dunia. Sebagai manusia, harusnya kita memelihara sikap cukup. Sesungguhnya kecukupan adalah penggunaan yang baik dari apa yang ada di tangan, serta membuang ketergantungan terhadap angan-angan. Dan ini menjadi pertanda kebesaran jiwa yang merupakan rahasia kemenangan terhadap kondisi, lingkungan, dan keadaan yang dihadapi. Yang sedikit tapi mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Abu Hatim berkata, sesungguhnya antara aku dan para raja itu sama-sama berada dalam hari yang sama. Hari kemarin sudah tidak mereka rasakan lagi kelezatannya, dan hari esok aku dan mereka sama-sama mengkhawatirkannya. Yang ada hanyalah hari ini. Kelezatan-kelezatan yang telah lampau sirna bersama lalunya hari kemarin, tak seorang pun bisa mempertahankannya meski hanya sebagian. Sedangkan esok masih dalam kandungan gaib, sama-sama dinanti oleh penguasa dan rakyat jelata. Tidak tinggal hanyalah hari ini, dan pada detik-detik hari ini pula lah orang yang mampu menguasai diri dan memikirkan tujuannya akan berubah menjadi seorang raja. Memprioritaskan menjalani kehidupan pada hari ini bukan berarti sama sekali tidak memikirkan masa yang akan datang dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bedakan antara menaruh perhatian pada masa yang akan datang dengan cemas memikirkannya, antara mempersiapkan diri bagi masa depan dengan hanya tenggelam di dalamnya, antara kesadaran memanfaatkan hari ini dengan baik dengan mencemaskan hari esok yang belum pasti adanya. Seorang penyair berkata, ada mata yang melek dan ada pula yang tidur, memikirkan perkara yang terjadi atau yang tidak terjadi. Sesungguhnya Tuhan telah mencukupimu di masa kemarin dan akan mencukupimu pula kelak untuk apa yang akan terjadi. Tahukah Anda bagaimana umur telah dicuri dari seseorang? Ia telah melupakan hari ini dalam penantian hari esok. Ia senantiasa berada dalam keadaan demikian hingga akhirnya datanglah ajalnya, sedangkan di tangannya tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilakukan. Stephen Leacock menuliskan sebuah keanehan yang terjadi dalam proses hidup ini, yang mungkin juga telah terjadi dalam kehidupanmu.
Seorang bocah berkata, "Bila saya besar nanti," tetapi apakah itu? Si anak besar berkata, "Bila saya dewasa nanti," lalu ia dewasa dan berkata, "Bila saya telah menikah." Setelah menikah, pikirannya berubah. Ia berkata, "Bila saya pensiun nanti." Lalu saat masa pensiun tiba, barulah ia menoleh ke belakang, ke hari-hari yang telah lalu, yang telah tersapu oleh angin. Ia telah kehilangan semuanya hanya karena kata nanti. Ia telah terlambat menyadari bahwa kehidupan adalah jalinan dari hari ke hari, jam demi jam, terus menerus tanpa putus. Maka rugilah jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan hanya mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Hiduplah pada hari ini, karena besok belum tentu kita rasakan.